Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang sistem informasi simpan pinjam berbasis desktop pada komparasi Insahenitable. Anggota kelompok kami pertama yaitu Muhammad Iqbal Rushamansyah dengan NIM 1612911 yaitu saya sendiri. 2. Marcelinus Panji Dwi Putra dengan NIM 181200918. Yang ketiga Muhammad Anang Rivaldi dengan NIM 171200086. Yang keempat Pinky Saputra dengan NIM 181200899. Dan terakhir ada Sigit Juwanto dengan NIM 171200100. Oke, saya Pinky Saputra, NIM 181200899. Saya akan menjelaskan yang pertama itu latar belakang. Jadi pada saat ini perkembangan dan penyebaran teknologi informasi sangat cepat secara global dan tanpa adanya batasan waktu. Pekerjaan manusia yang dahulu dikerjakan secara manual banyak dibantu dengan adanya teknologi komputer, sehingga segala proses manual bisa menjadi serba komputerisasi. Beban kegiatan seperti bidang pengadaan, pengarsipan, dan penjadwalan dapat diminimalisasi dengan menggunakan teknologi informasi seperti sistem informasi dengan berbasis web atau desktop. Kemudian koperasi adalah suatu organisasi keuangan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun, pengolahan data pada koperasi selama ini masih dilakukan tanpa komputerisasi atau manual, sehingga terdapat beberapa kendala. Sistem yang ada saat ini membuat pengolahan data pada koperasi tidak efisien, banyak yang membutuhkan waktu, tenaga, dan juga biaya, serta memungkinkan terjadinya kehilangan atau tertukarnya berkas atau data. Pengolahan data yang tepat akan menghasilkan keakuratan dalam menyusun informasi-informasi bagi koperasi. Maka dengan adanya perkembangan teknologi, dibutuhkan suatu sistem untuk pengolahan data yang dapat mempermudah proses pengolahan data simpanan, pinjaman, penarikan, dan pembayaran pada anggota koperasi. Diharapkan dengan pengembangan sistem yang sudah terkomputerisasi ini dan terintegrasi dengan baik, sistem kinerja koperasi dapat berjalan dengan optimal. Data yang sudah diolah nantinya akan disimpan ke dalam database yang dapat diakses sesuai kebutuhan. Begitu. Nama saya Muhammad Anang Rivaldi, NIM 171200086. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana membangun sistem informasi koperasi simpan pinjam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Juwanto, NIM 171200100. Batasan masalah. Pembatasan masalah ini berfungsi untuk menyederhanakan persoalan yang dihadapi agar persoalan tidak menyimpang dari apa yang diinginkan. Batasan masalahnya sebagai berikut. Sistem yang dibangun menangani kegiatan atau aktivitas yang berlangsung pada koperasi simpan pinjam. Sistem ini tidak membahas neraca koperasi yang membahas laba atau rugi koperasi tersebut. Perancangan data dalam sistem ini menggunakan perancangan terstruktur, data flow diagram, DFD, dan entity relationship diagram, ERD. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Java dan pengolahan basis data menggunakan MySQL dengan tools XAMPP. Tujuan pembuatan aplikasi. Tujuan aplikasi simpan pinjam ini dibuat sebagai berikut. Sistem informasi koperasi sistem simpan pinjam Insahenitable dibangun supaya memudahkan pegawai untuk mengolah data anggota, transaksi simpan pinjam, data penarikan, dan data pembayaran, serta mendapatkan laporan-laporan yang dikehendaki. Hal ini perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja dan
efisiensi pegawai koperasi. Manfaat pembuatan aplikasi. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, maka solusi yang ditawarkan atau diusulkan meliputi sistem yang baru berbasis komputer sehingga proses pendataan, pencarian, dan pembuatan laporan tidak membutuhkan waktu yang lama. Pengambilan keputusan ketua koperasi tepat waktu karena sistem baru lebih cepat dalam proses pembuatan laporan. Sistem baru mengurangi terjadinya kesalahan penyampaian informasi data anggota dan transaksi. Pada sistem baru, pencarian data lebih mudah dan cepat dengan menginputkan nama atau nomor anggota. Pada sistem baru, informasi yang dibutuhkan sudah lengkap karena apabila saat menginputkan data kurang lengkap oleh bendahara, maka akan ada peringatan untuk mengisi sesuai dengan ketentuan. Adanya sebuah database pada sistem menjadikan koperasi menghemat pengeluaran biaya pada proses penyimpanan data. Pada sistem yang baru, terdapat menu login sehingga dokumen data hanya dapat diakses oleh divisi yang berkepentingan. Sistem baru yang dirancang dapat membackup data sehingga apabila memiliki data cadangan, tidak membutuhkan pegawai yang banyak karena satu divisi cukup satu orang saja yang melakukan kegiatan masing-masing. Proses pemrosesan dan penyajian data lebih cepat karena sistem sudah berbasis komputerisasi. Pelayanan dan pencarian data oleh bendahara pada pihak anggota cepat karena sistem sudah berbasis komputerisasi dan tidak menimbulkan antrian panjang. Saya Muhammad Iqbal Usramansyah dengan NIM 16 12 9 11 ingin menjelaskan kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian dalam proyek ini semua anggota kelompok mendapat bagian tugasnya masing-masing. Karena proyek yang kita kerjakan dibagi rata ke semua anggota kelompok. Jadi ada yang mendapat desain untuk tampilan aplikasi, perancangan database, pengkodingan program, dan lain-lain. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang kita gunakan ialah metode waterfall. Penelitian aplikasi ini menggunakan metode waterfall dikarenakan melalui berbagai pendekatan sistematis dan dimulai dari analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Di mana fase berikutnya tidak boleh dimulai sebelum fase sebelumnya selesai. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Martinus Panjidi Putra, NIM saya 18120918. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan jurnal sejenis dari Adela Ciptasari, yaitu laporan tugas akhir sistem informasi simpan pinjam pada Koperasi Surya Mitra Mandiri Semarang. Koperasi Surya Mitra Mandiri adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan dana simpan pinjam kepada anggotanya. Masih terdapat banyak kekurangan pada Koperasi Mitra Mandiri. Di antaranya adalah pelayanan dan pengolahan data transaksi simpan pinjam, angsuran penyusunan laporan yang masih menggunakan sistem konvensional berupa arsip, sehingga menghadapi kendala dalam pencarian data yang membutuhkan waktu lama. Seiring adanya perkembangan zaman, Koperasi Surya Mitra Mandiri membutuhkan solusi untuk mengatasi kekurangan yang ada saat ini. Solusi yang tepat adalah dengan menerapkan suatu sistem komputerisasi simpan pinjam yang sudah terprogram. Sehingga dapat mempermudah proses pengolahan data simpanan, pinjaman, dan angsuran pada anggota koperasi. Dengan adanya sistem pengolahan data yang tepat dan menghasilkan keakuratan dalam penyusunan laporan yang digunakan sebagai informasi-informasi bagi Koperasi Surya Mitra Mandiri. Dengan terbangunnya sistem informasi simpan pinjam dapat mempermudah pengolahan data transaksi sehingga menghasilkan laporan yang cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Setelah itu ini konsep dasar koperasi simpan pinjam.
Definisi koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan ringan. Setelah itu metode pengumpulan yang digunakan diantaranya adalah wawancara, survei, dan studi pustaka. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah yang pertama, terbangunnya sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan dalam pengolahan data transaksi simpan pinjam anggota Koperasi Surya Mandiri Semarang dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0. Kedua, dapat menyimpan data serta menghasilkan laporan transaksi simpan pinjam anggota koperasi dengan menggunakan aplikasi Crystal Report. Ya, mungkin itu saja. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat diterima dan dipahami. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan untuk kesimpulan dan saran. Poin pertama, dalam pengembangan sistem informasi simpan pinjam yang dibuat menggunakan pendekatan berorientasi objek dan menggunakan metode SDLC. Poin kedua, di tahap planning kita dapat mendefinisikan permasalahan dan batasan masalahnya. Poin ketiga, sistem yang dibangun berdasarkan planning dan jadwal awal serta sesuai dengan perancangan yang telah ditentukan sebelum masuk ke tahap implementasi.
Poin keempat, selanjutnya adanya pemeliharaan terhadap sistem yang telah dibuat agar sistem tetap terjaga dengan baik dengan melakukan perbaikan apabila aplikasi program tersebut terdapat kesalahan atau terjadi error. Kemudian pengembangan selanjutnya disarankan untuk memperbarui perangkat lunak yang ada dan lebih dikembangkan untuk mengetahui untung dan rugi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu keamanan file harus diperhatikan agar tidak terjadi kerusakan ataupun hilangnya data. Untuk menghindari hal tersebut, maka disarankan adanya backupan data. Mungkin seperti itu untuk kesimpulan dan saran. Terima kasih.